trembles in these floors, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Selamat sore semua, halo, shalom. Saya Ferdi dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Di sana saya melayani sebagai koordinator bidang kepemudaan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara lebih mengenal kepemudaan BPK PKK KAJ dengan sebutan YCCR Jakarta, sebagaimana akun Instagram dan YouTube channelnya. Saya sehari-hari pengacara. Saya sudah menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Saya di waktu-waktu terbaik melayani Tuhan sebagai pewarta dan pengajar. Senang sekali kalau hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan semua saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, hatinya penuh dengan sukacita yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Bapak Ibu dan semua saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Ketaatan, obedience. Pertama-tama kita akan baca dari kitab Ibrani. Ibrani 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya ulangi, Ibrani 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya bacakan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Membahas mengenai ketaatan, obedience sangat menarik. Karena ternyata orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak masuk tanah terjanji. Kalau menurut Ibrani katakan demikian. Bahwa lihat orang-orang Israel yang masuk ke tanah terjanji adalah mereka yang taat. Taat artinya percaya. Nah, hari ini pertama-tama kita akan melihat bagaimana ternyata ketaatan itu disalahartikan oleh banyak orang. Ketaatan itu dipikir adalah kesulitan. Ketaatan itu dipikir akan capek. Taat itu dipikir akan ribet. Nah, ini dia. Hikmat pertama yang mau kita pelajari. Ketaatan itu bukan kita yang repot, tapi Tuhan yang repot. Yang pertama itu. Ketaatan itu bukan pertama-tama kita yang direpotkan, tapi sebenarnya Tuhan yang direpotkan. Karena ketaatan itu sebagaimana Ibrani katakan, ketaatan itu soal percaya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya ada kaitan yang sangat erat antara taat dan percaya. Nah, kalau katakan percaya, berarti ada orang bicara, lu percaya aja dah sama gua. Misalnya begitu ya, kamu percaya sama saya. Berarti ada jaminan. Berarti yang lebih repot adalah orang yang memberikan jaminan agar kita percaya sama dia. Saya ada ilustrasi anak saya yang perempuan. Dia turun ke bawah dan kemudian dia menangis. Begitu dia menangis, saya hampiri dia, saya tanya kenapa? Di atas, kokoh. Dia katakan demikian, marah-marah. Padahal saya nggak salah. Dia ceritakan kejadiannya dan betul dia tidak salah. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu saya temanin kamu naik balik ke atas, kita temuin kokoh. Kamu harus ngomong dengan tegas bahwa tidak, saya tidak salah, kokoh yang salah. Tapi tiba-tiba dia melihat di TV ada film kesukaannya. Dan ketika saya bilang, ayo naik ke atas, dia bilang, udah deh nggak usah, ada film kesukaan saya katanya. Dia bilang begitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya bilang, ayo naik ke atas. Saya sudah siapkan waktu. Saya sudah tinggalkan tadi apa yang sedang saya kerjakan. Saya menghampiri dia, fokus sama dia, mau bantu dia. Ayo naik ke atas, ketemu kokohnya, selesaikan. Agar apa? Agar semua selesai dan dia pun jadi pemenang. Dalam tanda kutip gitu ya. Karena dia tidak salah. Tapi dia tidak mau. Padahal yang lebih dulu repot bukan dia. Saya menyediakan diri. Demikian juga Tuhan. Dalam bahasan kemudian kita akan lihat bagaimana Tuhan yang akan jauh lebih repot ketika kita taat gitu ya. Tapi Tuhan menyediakan diri bagi kita. Makanya ketika dia katakan percaya saja, maka Tuhan lebih dahulu aktif. Kita tinggal mengikuti dari belakang. Tuhan yang lebih dulu repot dibanding kita. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat ini. Makanya di Alkitab dikatakan, dia yang lebih dahulu. Dia yang duluan. Itu bahasa kita.
tetapi kita nggak menghargai inisiatif Tuhan. Bahkan untuk taat pada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan aja, kita malas. Astaga, itu tentang ketaatan. Yang pertama, taat itu bukan soal kita yang repot, tapi sebenarnya soal Tuhan yang repot. Nah, kemudian ketika bicara lagi mengenai ketaatan, saya mau ajak Bapak Ibu dan semua teman-teman untuk berpindah. Kita akan baca dari kitab yang lain, dari kitab Yosua. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ketiga. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Perhatikan, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lagi-lagi, kalau tadi di pertama kita sudah bahas hikmat pertama bahwa ketaatan itu bukan kita yang repot, Tuhan lebih dulu repot, gitu ya. Yang kedua, dibuktikan juga bahwa ketaatan itu berarti mengikuti. Bahwa ketaatan itu berarti following. Dari kisah yang baru saja kita baca, kita dapat satu hikmat. Bahwa ketaatan mendatangkan kebebasan, ketaatan membawa kita kepada janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara boleh lihat baru saja bagaimana Yosua bersama dengan pasukannya dan orang Israel mendahulukan Tuhan ketika harus menyeberang sungai Yordan. Tuhannya ada di depan dan langsung mereka berjalan di belakang. Taat mengikuti Tuhan. Ketaatan mereka tahu, ketaatan ikut Tuhan berarti ada kebebasan, ada kelepasan, masuk tanah terjanji sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan janjikan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan keindahan bagi kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa, damai sejahtera untuk kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi? Jangankan taat kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan di hadapan atau di depan ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita saja, seringkali itu bukan pilihan. Justru kita biarkan Tuhan jauh dan kita pakai kekuatan kita. Yosua, kisah yang barusan, memperlihatkan bagaimana orang Israel terus bergantung pada Tuhan. Tuhan yang ditaruh di depan dan mereka yang ikut dari belakang. Karena apa? Tuhan yang tahu jalannya. Tuhan yang punya rancangan indah bagi mereka dan bagi kita. Bahkan kalau kita sering tawar-tawaran sama Tuhan. Saya pernah, teman saya ketika di mall, keliling-keliling bareng saya 1 jam, hanya diparkir saja, nggak kedapatan parkir. Tiba-tiba teman saya yang jarang ke gereja ini berseloroh, bercanda. Apalagi ada saya, dia bilang apa? Tuhan, dia teriak sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya tempat parkir, saya hari Minggu besok akan ke gereja, kata dia. Begitu dia selesai ngomong, tiba-tiba ada mobil mundur dari satu tempat parkir dan kosong tempat parkir itu. Teman saya ini langsung teriak, Tuhan, nggak jadi. Dia bilang, sudah dapat tempat parkir. Dia parkir. Dia pikir bahwa itu bukan pertolongan Tuhan. Bayangkan, masih juga tawar-tawaran dengan Tuhan. Padahal Tuhan siap bantu. Dan memang Tuhan punya rancangan yang indah. Dan orang Israel, Yosua khususnya, tahu akan hal itu. Sehingga ketika menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, tantangan, yang dia lakukan apa? Dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Cepat-cepat Tuhan tuh dia hadirkan di depan.
Sama seperti Daud. Apa yang ia lakukan? Dia taruh Tuhan di depan. Dia tidak pernah taruh Tuhan di belakang. Makanya ketika Goliat berkata kepada Daud, apakah engkau anggap aku anjing? Engkau datang bawa tongkat kayu begitu. Daud bilang apa? Engkau datang menghadapi aku, membawa lebing, tombak, perisai. Tapi aku datang kepadamu bersama Tuhan Allah semesta alam. Daud tahu persis bahwa dia sedang mengikuti Tuhan. Tuhannya ada di depan. Sehingga dia tidak takut menghadapi apapun. Ketaatan membawa kita kepada kemenangan. Membawa kita kepada kebebasan, kelepasan. Membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Hadirkan Tuhan di depan. Yang berikutnya, yang ketiga, ketaatan mendatangkan kekuatan dan kepuasan dalam hidup kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan semua teman, semua saudara, Yohanes 4 ayat 34. Ini Yesus sendiri yang bicara. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia yang mengutus berarti ini taat. Ada ketaatan. Dan ketaatan ini disamakan oleh Yesus seperti makanan yang mendatangkan, kalau dimakan tuh mendatangkan power, energi, kekuatan. Dan juga mendatangkan apa? Sukacita, kebahagiaan karena ada kepuasan. Nah, ini yang terjadi kalau untuk orang-orang yang taat. Bagi mereka yang taat, mereka akan rasakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena sungguh Tuhan sendiri yang membela. Saya pernah sekali waktu punya satu orang teman yang saya lagi coba injili. Saya coba injili dengan apa? Saya ajak dia naik mobil, dengerin kaset rohani. Waktu ini zaman lama masih kaset ya. Di mobil saya dengar lagu rohani, saya kesaksian. Dia buang kasetnya. Dia nggak suka. Saya pikir apa dan bagaimana. Saya coba setiap kali selesai bertemu sama dia, saya bilang Tuhan berkati. Kemudian dia bilang apa? Lu kenapa? Apa lu mau jadi pendeta? Apa lu mau jadi pastor? Katanya. Aneh banget sih. Dia nggak nyaman dengan itu. Saya bingung bagaimana saya menginjili teman saya ini. Memperkenalkan Kristus kepada dia. Sampai sekali waktu saya memilih ketaatan. Ketika itu ada kejadian. Dia lagi bersama dengan saya dan kakaknya telepon. Dan dikatakan, kamu lagi ada di mana? Oh, saya lagi ada di rumah Ferdi. Oh, ajak Ferdi sekalian. Kenapa? Ini ATM bank ini, di mall ini ambil 100.000, keluar 200.000 katanya. Maka berbarenganlah kami pergi ke sana. Ketika sedang antri, ketika mulai giliran saya, dia di belakang saya mulai bergejolak hati saya. Dan rasa bahwa ada suara, ini saya yakin Roh Kudus, dibilang, ini uang Tuhan, bukan uang kamu. Kurang lebih begitu ya, tapi terus-menerus ini uang Tuhan, bukan uang kamu. Dalam hati saya dengar gitu. Dan tidak damai sejahtera. Langsung saya bilang sama teman saya, jangan diambil, ini uang Tuhan, bukan uang kita. Saya menyingkir, dan dia bilang apa? Udahlah, sini gue pinjam kartu ATM lu, katanya begitu. Saya tidak beri, dia ambil. Dia pulang dan dia bawa uang. Nah, uang yang lebih karena ambil 1 keluar 2 ya. Di mobil saya bilang, doakan agar uang itu tahir karena itu uang bukan uang lu, itu uang Tuhan, saya bilang. Di Alkitab saya ingat, jangan ambil apa yang bukan jadi hak kita. Karena akibatnya dampaknya besar. Pernah sekali waktu ketika itu kan orang Israel kelilingin tembok Yeriko. Kemudian ketika runtuh Tuhan bilang jangan ambil apa-apa. Tapi ternyata ada sepasang suami istri ambil. Dan kemudian dampaknya orang Israel yang terkena. Ketika menyerang kota yang lain. Wah, kehancuran yang terjadi, orang Israel kalah. Nah, saya belajar dari situ. Makanya saya bilang jangan ambil, saya bilang. Tapi dia tetap ambil. Dia nggak mau taat. Saya mencoba untuk taat firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia kembali, dia ketemu saya. Dan dia bilang apa? Lu yang benar, itu uang Tuhan, bukan uang kita. Rumahnya kemasukan maling. Bapak Ibu, teman-teman. Dan kemudian apa yang terjadi? Wah, dia kehilangan banyak hal. Kalau dijumlah-jumlah lebih banyak daripada apa uang yang dia ambil dari ATM gitu ya. Nah, berbeda dengan saya. Dalam waktu 2 minggu, berkat turun atas keluarga saya. Bukan cuma untuk keluarga saya,
papa saya dapat proyek begitu ya, tetapi untuk satu keluarga besar, saya dan semua sepupu waktu itu happy pergi ke Bali, ditraktir, dapat handphone baru dan selebihnya. Nah, ini berkat, kekuatan dari Tuhan bagi mereka yang taat. Tapi di saat yang sama pun kekuatan muncul, penginjilan berjalan. Teman saya kemudian bilang, betul apa yang kau lakukan. Dahsyat Tuhanmu, luar biasa. Dan di situ saya rasakan kepuasan. Di situ teman saya pelan-pelan beralih kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita akan ada kekuatan. Mungkin sekarang belum terlihat, mungkin sekarang belum kelihatan. Tetapi seperti yang dikatakan, kalau saat ini belum bisa lihat tangan Tuhan, lihat hatinya Tuhan. Tuhan hatinya selalu indah buat kita. Karena dia punya rancangan yang sempurna untuk kebahagiaan kita. Kita harus taat. Lewat ketaatan, Tuhan perlihatkan kekuatan dan kepuasan. Yang keempat, dalam ketaatan ada kepercayaan diri. Sama seperti Daud, ketika dia memilih untuk taat, dia tahu bahwa dia sedang percaya kepada Tuhan yang punya rancangan indah bagi hidupnya. Oleh karena itu, dia berani katakan kepada Goliat, "Engkau datang bersama lembing, tombak, perisai, aku datang bersama Tuhan Allah semesta alam." Bapak, Ibu, dan semua teman, ketika kita sedang taat kepada Tuhan, seharusnya pada saat itu kita percaya diri. Kita percaya diri karena kita percaya Kristus yang sedang kita ikuti. Kita mengikuti Allah, sumber kemenangan kita. Ketaatan pasti menghasilkan kepercayaan diri. Bukan keraguan yang hadir, bukan kebingungan, tapi satu kepastian. Dalam iman kita percaya ketaatan kita akan membuahkan kemuliaan dan kebaikan. Dan yang terakhir, ini yang saya mau sharingkan karena saya lihat ini sering terjadi dalam hidup saya dan saya pikir mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan semua teman. Bahwa kesempatan-kesempatan besar seringkali datang kepada kita dalam bentuk tawaran untuk taat, tawaran ketaatan. Saya mengulangi, kesempatan-kesempatan besar seringkali datang dalam bentuk tawaran ketaatan. Saya lihat itu dalam hidup saya. Pernah beberapa kali saya lihat, tetapi saya mau sharing satu yang begitu berkesan untuk saya. Ini ketika di awal-awal saya memulai karir sebagai pengacara, saya punya firma hukum sendiri. Ketika itu saya diminta datang untuk oleh satu orang bapak, kebetulan pebisnis besar. Saya tidak kenal dia tidak kenal saya. Karena satu dan lain hal, dia kenal saya, dengar saya ketika lagi ada masalah, dia panggil saya. Nah, saya pikir, ini tidak mungkin buat saya. Karena ini pasti dia akan pilih orang yang besar. Ini mungkin hanya untuk dia banding-banding, dengar-dengar gitu. Saya datang setelah yang lain, yang senior-senior sudah dipanggil sama dia. Saya duduk, saya dengarkan dia punya persoalan, saya analisa, dan kemudian saya kasihkan nasihat. Ketika itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya sedang berlatih untuk taat, berdoa terus-menerus, pujian penyembahan terus-menerus. Bukan maksudnya di rumah, di kamar, tetapi dalam hati, dalam sikap, dalam pikir. Saya terus-menerus berdoa. Rosario kah? Kemudian nyanyi lagu rohani kah? Nah, ketika setelah selesai saya kasih nasihat, Bapak itu langsung bicara, dia bilang apa? Langsung ngomong, ambil keputusan, kamu kalau begitu yang akan pegang perkara saya. Saya kaget, perkara ini nilainya cukup besar. Dan saya belum pernah, ini perkara paling besar ketika itu yang pernah saya tangani dari segi nilainya. Saya terkejut. Rasa saya harusnya bukan saya, jangan-jangan salah. Tapi dia bilang, kamu yang tangani. Dan saya tangani. Pendek cerita, saya tangani dengan baik. Dan Bapak itu peroleh kemenangan yang memang layak dia dapatkan. Nah, setelah selesai saya tergoda untuk tanya, Pak, kenapa Bapak ketika itu pilih saya? Saya kan masih baru. Bapak tahu persis, saya masih muda. Dan kemudian belum punya banyak pengalaman. Kenapa Bapak waktu itu percaya? Dan pilih saya. Bapak Ibu tahu, dia bilang apa? Karena ketika itu, ketika kamu lagi dengerin saya punya omongan, kamu lagi tulis
dan lagi analisa, saya dengar kamu menggumam. Saya betul Bapak Ibu, ketika itu saya ingat saya menggumam satu lagu rohani. Sebenarnya karena saya sedang latihan untuk itu, dan kedua untuk bikin saya tenang. Saya menggumam lagu apa? El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Pelan-pelan. Rupanya dia dengar. Dia bilang apa? Saya sudah panggil semua yang lain. Yang senior-senior saya sudah panggil. Mereka datang dengan kepintarannya. Tapi kamu berbeda. Kamu juga datang dengan Tuhannya. Jadi saya pilih yang ada Tuhannya, dia bilang. Ai puji Tuhan. Untung ketika itu saya memilih taat. Sehingga kesempatan besar itu tidak terlewatkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jangan sampai kesempatan-kesempatan besar, momen-momen di mana Tuhan mau mendatangkan kemuliaan, terlewat. Karena apa? Karena sikap kita yang tidak taat. Oleh karena itu, taat penting sekali. Karena taat berarti percaya. Percaya kepada Tuhan yang punya rancangan indah dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan yang rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Percaya kepada Tuhan yang rancangannya adalah damai sejahtera. Percaya kepada Tuhan yang rancangannya adalah keindahan dan kemuliaan untuk masa depan kita. Dan itu Yesus hadir di dunia untuk jadi jaminan keselamatan kita. Cuma satu yang harus kita lakukan. Taat, percaya, dan ikut Yesus. Maka kita akan lihat bagaimana Yesus dan segala rancangannya akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, dalam kesempatan kali ini kami membahas dalam waktu yang singkat mengenai ketaatan. Kami belajar Tuhan, bahwa taat kepada Tuhan adalah sikap kami, bahwa kami percaya rancangan indah Tuhan sudah siapkan kepada kami. Maafkan kami yang selama ini tidak taat, yang memberontak, lari ke sana dan kemari. Kami tidak paham Tuhan, kami tidak mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan lebih dahulu merancangkan keindahan, bahwa bagian kami hanyalah tinggal ketaatan. Ampuni Tuhan semua yang sudah kami lakukan, ketidakpercayaan kami, ketidaktaatan kami. Dan saat ini dengan rendah hati, dengan penuh iman, Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kami mau ikuti jalan-jalan Tuhan. Dan kami percaya kami akan saksikan rancangan Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak, Ibu, dan semua teman yang menyaksikan acara ini, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tangan-Mu terulur Tuhan, yang penuh kasih, penuh damai, masuk sampai kedalaman hati yang paling dalam dari kami semua. Jamah hati kami, tinggalkan hadirat-Mu, tinggalkan damai-Mu, hangat kasih-Mu Tuhan. Izinkan kami boleh merasakan Roh Kudus peduli, menyayangi, dan selalu beserta dengan kami. Dengan demikian kami yakin apapun yang sedang terjadi, baik pandemi ini maupun segala krisis yang datang, kami tahu Tuhan pelihara kami. Dan akan ada kelepasan, kebebasan, kelegaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi kami umat-umat yang percaya. Bunda Maria bersama Santo Santa pelindung kami, Bunda terus-menerus kiranya Bunda dengan belas kasih-Mu berdoa bagi kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, tetap semangat, tetap sehat, tetap taat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin.